Di tengah polemik pandemi COVID-19, rantai pasokan logistik diharapkan meminimalkan pertemuan dan kerumunan pembeli. Dengan adanya polemik pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk Indonesia, yang mana banyak pekerja yang sudah tidak dipekerjakan lagi oleh perusahaannya, atau para pengusaha dan para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa menjualkan produknya. Sehingga dengan adanya polemik pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia berusaha menjadi kreatif dan inovatif untuk mendapatkan penghasilan pendapatan agar bisa bertahan hidup dengan cara menjadi pebisnis online. Maka daripada itu muncullah bisnis-bisnis online dengan berbagai produk, harga, promosi yang berbeda-beda. Sebagai salah satu contoh usaha yang saya lakukan ini yaitu jasa menjual dan mengantar keripik pisang secara online. Adapun proses penjualan yang akan saya lakukan bisa dilihat pada video setelah. Sebelum kita melangkah pada proses penjualan, hal yang pertama kita harus lakukan adalah persiapan bahan dan alat. Bahan yang kita gunakan yang pertama adalah pisang 1 tandan dengan harga 30.000, minyak goreng 1 liter 16.000, gula 1 liter 13.000, garam 1 kg 7.000, bumbu rasa balado 1 kg 35.000, pembungkus 10 dengan harga 15.000, kemudian gas 30.000. Jadi modal yang saya gunakan adalah 145.000. Nah, sekarang kita beralih pada proses pembuatan. Yang pertama, siapkan buah pisang yang sudah terlepas dari tandannya. Kemudian yang kedua, kupas kulit pisang dari buahnya. Yang ketiga, iris atau belah buah pisang secara tipis. Yang keempat, goreng pisang yang telah dipotong secara tipis tadi. Yang kelima, tiriskan pisang yang sudah digoreng. Kemudian yang keenam, kita masuk pada proses pengemasan keripik pisang yang sudah ditiriskan tadi. Setelah kita melakukan pengemasan produk tadi, selanjutnya kita melakukan promosi produk yang sudah siap jual di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook agar banyak orang-orang melihat produk yang akan saya jual. Saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang sempat kebingungan untuk memulai usaha. Saya pernah berjualan kosmetik namun modalnya cukup besar. Pendapatan dari keluarga yang pasang surut, hal inilah yang membuat saya ingin terjun ke dunia bisnis untuk menambah pendapatan keluarga. Lalu mikir harus bisnis apa lagi? Masa sama? Saya lihat banyak sekali pohon pisang, tapi biasanya pisang itu diolahnya hanya direbus dan digoreng biasa. Saya mikir ini buat keripik bagus enggak? Tapi terus saya coba membuatnya. Usaha saya tak langsung berjalan mulus. Saya harus terus-menerus mencoba bereksperimen mencoba keripik pisang yang enak. Maklum saja saya baru pertama kali mencoba bisnis keripik pisang. Saya berikan cuma-cuma untuk para tetangga sebagai tes pasar. Percobaan terus dilakukan hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk menjual hasil karya saya. Keripik pisang belum dimodifikasi apa-apa. Rasanya pun hanya satu, yaitu asin. Dari situ mulai berpikir untuk mulai memasarkan lewat warung-warung kecil di wilayah tinggal saya. Saya menitipkan di warung hanya berjumlah 6 gerai. Produknya ternyata cukup disambut positif masyarakat sekitar. Di tengah usaha saya mendapatkan bantuan dari teman-teman untuk membantu usaha saya dalam hal pemasaran, kapasitas usaha, dan bimbingan bisnis lainnya. Dampaknya sangat terasa bagi saya dan usaha ini. Saat ini memiliki rasa berbeda-beda, balado dan original. Juga pemasaran sudah
melalui media online. Pendapatan awal dengan saat ini juga berbeda, lebih meningkat. Ramadan tahun ini akan terasa sangat berbeda mengingat saat ini tanah air tengah menghadapi pandemi COVID-19. Tak hanya momen puasa yang hanya bisa dilakukan di rumah, para pelaku wirausaha juga diperkirakan tak akan seramai bulan Ramadan pada umumnya yang kerap meramaikan transaksi jual beli dengan aneka ragam produk. Tentunya para pelaku bisnis kecil dan menengah akan menghadapi tantangan tersendiri dalam kondisi saat ini. Meskipun begitu, di tengah situasi saat ini masih ada secerah harapan untuk bisa membangkitkan UMKM di situasi yang menantang ini. Olehnya itu, jangan hanya terpaku tangan menerima keadaan sulit ini. Yuk manfaatkan bulan puasa di masa pandemi untuk berbisnis.